Halo adik-adik, kita kembali lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Sekarang ini kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan walaupun secara virtual tetap Tuhan menolong. Memberkati buat anak-anak yang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik, silahkan duduk adik-adik. Kita mau memberikan korban persembahan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan dan sebentar lagi akan memberikan korban persembahan kami. Memberkati buat korban persembahan kami, memberkati kedua orang tua kami yang bekerja dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan korban persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kita angkat pujian kita. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan mau melakukan firman Tuhan. Mari semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita, seberkas sinar jatuh imanku. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Seberkas sinar jatuh di jemariku, ketika ku buka
Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai mereka di masa kecil mereka, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Memberkati buat Tante Tabita yang akan mau menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semoga adik-adik semua sehat dan dalam keadaan yang baik saat ini. Baiklah, pada saat hari ini kita langsung akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kakak akan membawakan cerita Gua Singa. Mungkin adik-adik di rumah sudah sering mendengar cerita Gua Singa. Di dalamnya ada Daniel, tapi dia tidak dimakan oleh singa-singa. Dan kita akan belajar melalui kehidupan Daniel, sehingga mengapa di dalam gua singa sekalipun Daniel tidak dimakan oleh singa-singa. Perlu diketahui bahwa pada saat itu ada Tuhannya Daniel, ada Allah yang bersama dengan Daniel. Dan kakak akan memberi judul cerita kita pada hari ini, Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, otomatis bahaya sekalipun tidak akan berpengaruh pada kita. Mari adik-adik semua kita belajar dalam Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Tapi kita akan baca ayat firman Tuhan di ayat 23 saja. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Puji nama Tuhan. Jadi diceritakan bahwa Daniel adalah seorang pemuda dan ia menerima kekuasaan sebagai seorang pejabat tinggi. Jadi pada masa itu Raja Darius mengangkat 120 orang sebagai wakil raja dan 3 orang menjadi pejabat tinggi. Dan Daniel ini dia adalah salah satu dari 3 orang pejabat tinggi itu, dan tugasnya ialah sebagai tempat para wakil raja mempertanggungjawabkan kerjanya agar raja tidak dirugikan. Dan dalam pekerjaannya Daniel ini sangat diketahui dia itu bekerja dengan baik. Dia memiliki roh, dia mempunyai roh yang luar biasa, sehingga raja bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Dan kemudian pejabat-pejabat, teman-teman sekerja Daniel itu, mereka mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak menemukan. Karena apa? Daniel itu tidak pernah melakukan kesalahan. Sebab ia seorang yang setia dan tidak ada dia melakukan kelalaian dalam pekerjaannya. Daniel sangat teliti dalam bekerja. Dan lalu mereka mulai berdiskusi. Lalu mulai ada percakapan-percakapan yang terjadi. Dan mereka berkata, Daniel itu selalu beribadah kepada Allahnya. Dan kemudian para pejabat, para wakil-wakil raja itu pergi menghadap raja dan berkata kepada raja, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku," tanya begitu. Lalu semua pejabat-pejabat itu datang kepada raja dan mereka meminta supaya raja mengeluarkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari ini menyampaikan permohonannya itu hanya kepada raja, tidak boleh kepada dewa, tidak boleh kepada manusia, hanya kepada raja. Dan jikalau tidak dilakukan, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Ini adalah permintaan para wakil-wakil raja dan para pejabat-pejabat itu. Tetapi raja juga mengiyakan dan raja mengeluarkan larangan itu. Dan dibuatlah suatu perintah, surat perintah, dan ini tidak dapat diubah. Dan
menurut undang-undang pada saat itu tidak dapat dicabut kembali. Lalu Raja Darius ini membuat surat perintah dengan larangan yang demikian bahwa tidak boleh menunjukkan kepada memberi permohonan kepada Tuhan atau dewa atau kepada manusia dan hanya kepada raja. Dan berita itu didengar oleh Daniel. Lalu Daniel pergi ke dalam kamarnya. Dia masuk, lalu dia berlutut kepada Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan. Daniel itu terbiasa berdoa 3 kali dalam sehari. Dan adik-adik ketahui, lalu mengetahui itu semua, para wakil-wakil raja, para pejabat itu tiba-tiba masuk mendapati Daniel sedang bermohon kepada Allah. Dan mereka kemudian pergi lagi menghadap raja dan menanyakan tentang larangan yang dibuat oleh raja itu. Dan mereka ingin bahwa perkara ini diperbesar, bahwa mereka mau Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa. Ini loh keirian hati para pejabat-pejabat tinggi, para wakil-wakil raja itu membuat Daniel sengsara. Mereka mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Daniel. Lalu raja bertanya, bagaimana? Lalu ternyata yang mereka maksudkan itu ialah Daniel. Raja Daniel itu tidak mengindahkan perkataan raja. Jadi seharusnya Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa. Ini permintaan para wakil-wakil raja itu. Dan setelah mendengar itu, raja sangat sedih. Sebab raja sangat mengasihi Daniel dan raja juga mencari jalan keluar untuk melepaskan Daniel. Dan lalu orang-orang itu terus mendesak raja. Lalu bagaimanapun yang terjadi, karena Daniel melanggar perintah raja, karena dia tetap bermohon kepada Allah, dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, raja berkata kepada Daniel di ayat 17, Allahmu yang kau sembah dengan tekun dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ini adalah harapan raja bahwa Tuhan yang Daniel sembah, Allah yang Daniel sembah akan melepaskan Daniel dari gua singa, melepaskan dia dari singa-singa yang lapar itu. Maka Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, lalu pintu ditutup. Dan raja memberikan materai agar pintu itu tidak dibuka. Ternyata setelah hari berlalu, raja datang kembali untuk bertanya kepada Daniel. Daniel, apakah engkau masih di situ? Mungkin seperti itu pertanyaan raja kepada Daniel. Lalu Daniel datang dan menjawab raja. Dan di ayat 21, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari gua singa itu? Lalu Daniel menjawab raja, ya raja, kekalah hidupmu. Daniel menjawabnya. Dan Daniel memberitahu raja-raja, aku tidak diapa-apakan singa sebab Tuhan mengirim malaikatnya untuk mengatupkan, untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga singa itu tidak mengapa-apakan aku. Waduh. Lalu raja dengan senang mendengar kabar yang diberitahu oleh Daniel ini. Raja sangat bersuka cita. Lalu raja memberi perintah supaya Daniel ditarik keluar dari gua singa itu. Lalu raja mengeluarkan perintah, dan raja memberi perintah bahwa semua orang yang ikut serta dalam persekongkolan itu, mereka dimasukkan ke dalam gua singa. Bukan hanya mereka sendiri, tapi juga anak istri mereka juga dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu singa-singa itu langsung menerkam
mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu Raja Darius mengirimkan surat kepada orang-orang di segala bangsa, suku bangsa dan bahasa untuk menyembah Tuhannya Daniel yang hidup. Nah, adik-adik, dan lewat pertolongan Tuhan, Tuhan melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan inilah yang terjadi, bahwa saat Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Dari cerita Daniel ini, maka dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa Tuhan itu selalu membela orang-orang yang percaya kepadanya. Daniel adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia rajin bersekutu dengan Tuhan. Dia berlutut berdoa dan memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, karena kita tidak banyak keluar dari rumah, kita tidak melakukan banyak aktivitas, ayo buat waktu kita berdoa kepada Tuhan, bersekutu memuji nama Tuhan. Orang percaya selalu dibela Tuhan. Walau banyak orang yang tidak menyukai, Tuhan tetap bela. Walaupun kita menerima banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar atau ejekan-ejekan yang tidak benar, yakin dan percaya adik-adik di rumah bahwa Tuhan akan bela orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu di pihak orang-orang benar. Lalu yang kedua, Daniel itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak meminta kepada raja, saya selamat, singa-singa ini tidak mengapa-apakan saya. Raja, masukkan saja orang-orang yang menyuruh raja untuk memasukkan saya, untuk mereka dimasukkan ke gua singa. Daniel tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi lewat campur tangan Tuhan, orang yang berlaku jahat akan menerima apa yang mereka perbuat. Jadi bukan tugas kita untuk membalas kejahatan, tetapi biarlah Tuhan yang membalaskan apa yang orang-orang kerjakan kepada kita dengan apa yang mereka terima suatu saat nanti. Jadi bukan hanya kita tidak perlu berdoa kepada Tuhan, Tuhan balaskan yang mereka perbuat, sebab Tuhan akan melihat apa yang mereka perbuat kepada kita. Dan adik-adik ketahui, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Banyak cobaan yang terjadi, tapi yakin bahwa Tuhan di pihak kita. Nah, demikianlah cerita yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik. Dan ada satu ayat hafalan yang adik-adik harus hafalkan di rumah. Dan ayat hafalannya tertulis dalam Roma 8 ayat 31. Mari kita lihat bersama. Beginilah firman Tuhan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Adik-adik, itu adalah ayat hafalannya, jadi tolong dihafal ya. Ingat, ada 2 poin yang kita pelajari dari cerita Daniel. Yang pertama, Tuhan akan bela orang percaya. Dan yang kedua, jangan balas kejahatan, sebab itu bukan bagian kita. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, bye-bye, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini anak-anak di rumah sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ke-6 tentang Tuhan di pihak kita. Maksud dari firman Tuhan ini mengajar kepada kita, Tuhan akan membela setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan berikutnya juga Tuhan mengajarkan kita dari firman Tuhan ini, jangan membalas kejahatan sebab itu bukan bagian kita. Nah, ini kebenaran firman Tuhan. Untuk ayat hafalannya di minggu mendatang di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 31. Jangan lupa ya, Roma 8 maksud tante, Roma 8 ayat 31 ya. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan
bagaimana Tuhan ada di pihak kami, yang akan selalu membela kami, akan selalu menolong kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah persekutuan secara online. Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati setiap keluarga, orang tua, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami juga yang mungkin dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan ada di pihak mereka, dan kami percaya pemeliharaan campur tangan Tuhan menjadi bagian seluruh hidup mereka. Bahkan pesan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kami semua, karena Engkau Allah yang selalu membela setiap orang yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami, menerangkan firman-Mu buat kami semua, bahkan di hati anak-anak-Mu yang ada pada saat pagi hari ini. Kami akan menutup dan mengakhiri ibadah kami dengan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.